Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita boleh menikmati sate penyu. Sebelum bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dalam melakukan aktivitas, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan untuk kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat untuk melepaskan segala kelelahan kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tetap meneguhkan kami untuk terus hidup dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Malam hari ini kita akan membahas tentang kekuatan dalam hidup berpengharapan. Saudara, dalam sebuah artikel tertulis, seorang profesor melakukan sebuah eksperimen terhadap 2 ekor katak. Masing-masing katak ditempatkan dalam baskom yang berbeda, kemudian diisi air dengan volume yang sama, lalu ditutup dengan majalah. Tetapi baskom yang pertama ditutup dengan rapat, sedangkan baskom yang kedua diberi celah sedikit supaya sinar matahari dapat masuk ke dalam baskom tersebut. Setelah 2 hari kemudian baskom itu dibuka dan yang terjadi, katak di dalam baskom yang pertama itu mati, sedangkan katak dalam baskom yang kedua itu hidup. Kesimpulan yang diambil oleh profesor akhirnya, mengapa katak yang kedua itu masih hidup? Karena adanya sinar matahari walaupun sedikit masuk melalui celah yang kecil itu ke dalam baskom. Profesor itu mengatakan bahwa sinar matahari yang sedikit itu memberi harapan kepada katak ini untuk bertahan hidup. Demikian di dalam sebuah kajian kehidupan manusia, dikatakan bahwa manusia dapat mempertahankan hidupnya, dapat bertahan hidup selama beberapa hari tanpa makanan, bahkan bisa mencapai 40 hari, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia berpuasa di padang gurun. Tanpa minuman, manusia dapat bertahan 3 hari, sedangkan tanpa pengharapan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Manusia hanya mampu bertahan hidup hanya dihitung dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik. Dari hal tersebut, Bapak Ibu Saudara, menyatakan bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seseorang dalam kehidupannya. Dalam surat Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 ditulis bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, sebagaimana yang kita tahu, sauh yang lebih kita kenal dengan nama jangkar pada sebuah kapal adalah sebuah benda yang tidak lebih besar dari kapalnya. Dia hanya benda kecil tetapi penting, harus ada di dalam sebuah kapal. Kenapa? Karena sauh, karena jangkar tersebut memberikan kekuatan pada saat mesin dimatikan di tengah kapal, supaya ketika gelombang laut menghantam kapal tersebut, sauh diturunkan. Ketika sauh ada di dalam laut, kapal itu tidak akan beranjak dari tempatnya. Ketika gelombang laut menghantam kapal tersebut, memang kapal itu goyang, tetapi kapal tidak akan hanyut oleh gelombang laut tersebut. Kekuatan sauh yang kecil ini membuat kapal ini tetap bertahan di tempatnya. Saudara, demikian juga yang namanya pengharapan. Ketika seseorang memiliki pengharapan, maka ia akan bertahan untuk menghadapi berbagai goncangan di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya bertahan,
namun juga dapat meraih kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupannya. Mengapa? Karena di dalam pengharapan ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Saudara yang terkasih, setidaknya saya mendapatkan 3 hal kekuatan dalam perenungan saya. Yang pertama, pengharapan memberi kita kekuatan untuk menjadi tekun. Seseorang yang memiliki pengharapan, dia pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja tidak gampang. Mungkin di dalam mencapai tujuan tersebut akan menghadapi kegagalan dan kegagalan. Namun dengan ketekunan yang dia miliki, dengan harapan akan tujuan dia dapatkan, seseorang itu akan mencapai tujuannya. Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar. Dia sudah membuktikan bahwa di dalam ketekunan akan mendapatkan keberhasilan. Dari sebuah sumber dicatat bahwa Thomas Alva Edison untuk dapat menemukan lampu pijar, dia harus berulang kali melakukan percobaan dan dia mengalami kegagalan. Bukan hanya puluhan kali tetapi ratusan. Dicatat di sana 999 kali dia harus mengalami kegagalan, dan pada percobaan yang ke-1000 baru dia berhasil menemukan lampu pijar sehingga kita boleh menikmati sampai saat ini. Saudara, dalam usahanya, dalam ketekunannya, dia mencoba dan mencoba terus. Thomas Alva Edison berhasil meraih kesuksesan. Ketekunan karena ada pengharapan bahwa apa yang dilakukan itu berhasil. Yang kedua, pengharapan memberi kekuatan untuk terbebas dari kekecewaan. Dalam hidup ini, saudara, tidak ada fasilitas yang membuat kita bisa terbebas dari kekecewaan. Kekecewaan sering kita rasakan ketika kita mendapatkan kegagalan. Sedangkan kekecewaan hanya mampu memunculkan sebuah keputusasaan. Dan keputusasaan itu membuat kita tidak bangkit dari kegagalan. Dan akibatnya, kegagalan itu sering membuat orang menjadi terpuruk. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5 yang sudah kita baca, kita diberi jaminan bahwa jika kita memiliki pengharapan, maka pengharapan akan membebaskan kita dari kekecewaan, sehingga membuat kita bangkit dari kegagalan. Yang ketiga, pengharapan memberi kekuatan untuk membuat kita meraih hal-hal besar. Setiap orang berhak meraih hal-hal yang lebih besar. Seperti seorang pedagang asongan dapat meraih kesuksesan dengan memiliki supermarket. Seorang petani kecil bisa memiliki perkebunan yang luas. Seorang pedagang makanan keliling, dia memiliki kesempatan untuk membangun restoran yang mewah. Semua itu akan menjadi nyata ketika masih memiliki yang namanya pengharapan. Karena pengharapan itulah yang akan mendorong seseorang itu untuk memiliki kekuatan dalam bertindak untuk mewujudkan keinginannya menjadi sebuah kenyataan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan harus dimiliki oleh semua orang yang hidup di dunia ini, terutama kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa? Karena pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang didasarkan kepada iman percaya kita kepada Allah. Dia adalah Allah yang besar. Dalam janjinya Allah akan mencurahkan Roh Kudus untuk terus meneguhkan pengharapan kita. Pengharapan yang kita miliki bukanlah pengharapan yang palsu seperti pengharapan yang diberikan oleh dunia. Tetapi pengharapan yang diberikan oleh Allah adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang kekal. Allah akan menuntun kita, menolong kita untuk meraih segala sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, biarkan hidup kita untuk tetap
memiliki pengharapan. Jangan biarkan hidup kita dipenuhi dengan kekecewaan, keputusasaan oleh lautan gelombang kehidupan kita. Mari kita tetap berpegang teguh kepada pengharapan yang diberikan kepada Allah untuk menggapai masa depan yang menjadi rencana dan rancangan Allah. Menggapai masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong setiap kami untuk lebih memahami firman-Mu, supaya kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam hidup kami, banyak hal yang membuat kami lemah, membuat kami kecewa, sehingga kami takut untuk melangkah atau bahkan menjalani hidup kami. Namun malam hari ini Tuhan mengingatkan kami, bahwa dengan memiliki pengharapan, kekuatan akan kami miliki. Karena sesungguhnya pengharapan kekal ada padamu ya Tuhan. Tuhan, tolong mampukan kami untuk tetap berpegang teguh dalam pengharapan. Terlebih iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.